Oke, kita akan membahas sedikit tentang masa lalunya Pak JK. Jadi Pak JK ini punya 16 saudara ya Pak ya? 16. Itu kalau 16 saudara, Bapak kira-kira apal nggak namanya Pak? Hafal namanya, cuma urutannya kadang-kadang keliru gitu kan. Oh, urutannya bisa keliru. Tapi 16 saudara itu kan berarti banyak nih Pak. Iya, 2 ibu. Oh, 2 ibu. Oke, Ya. tapi tahu ya Pak ya, kalau mukanya ketemu ketahui dong Pak. Pastilah. Pasti tahu. Oke. Nah Pak, dulu katanya Anda pernah susah. Ya seperti saya katakan tadi, semua orang pernah susah, pernah baik, pernah senang gitu kan. Tidak ada yang senang terus. Betul. Tapi saya dengar juga katanya bahwa perusahaan dari ayah Pak JK pernah bangkrut. Ya bangkrut arti kata ya menurun, tinggal 1 pegawai. Pak, kalau tinggal 1 pegawai itu bukan nurun Pak, habis Pak. Masa perusahaan tinggal 1 pegawainya Pak? Iya dulu tahun awal-awal tahun 60-an Itu gitu bikin kan. apa dulu Pak? Ya itu dulu bapak saya impor ekspor. Impor ekspor. Ya. Tinggal 1 akhirnya. Terus Ya, sesusah karena apa Pak? Inflasi. Oh, karena inflasi. Inflasi tinggi sekali. Sesusah apa Pak? Akhirnya seperti tadi, susahnya tutup, tinggal hanya kantor aja buka, tukang penjaga kantor aja, pegawai 1 kan. Tapi nggak sampai sekolah ke... Nggak sampai situ Pak. karena Oke. ada ibu saya ya. Ada ibu. Yang ganti kerja. Lalu bagaimana caranya Anda mengembalikan kesuksesan dari bisnis ayah itu? Ya kita mulai lagi setelah saya sekolah, ya mulai berusaha yang pada waktu itu dibutuhkan orang, dulu jual tekstil, jual apa, betul sulit. Ya saya mulai jual mobil gitu kan. Jual Impor mobil. Langsung aja gitu kan. Langsung import beli mobil? Oh iya. Kan susah Pak katanya Pak. Iya karena mulai ekonomi tumbuh sedikit tahun 67-an gitu kan. Oh, udah bisa itu Ya ya? setelah Orde Baru gitu kan. Setelah Orde Baru, itu, oke. ekonomi kan mulai tumbuh kembali. Oke, Bapak dulu sekolahnya apa sih Pak? Fakultas Ekonomi. Fakultas Ekonomi. Oke. Nah, Unas. kalau saya mau tanya nih, kan Anda kan sukses sekali di bisnis. Kalau Anda punya nggak Pak? Maksudnya prinsip di bisnis itu apa? Yang paling pokok pertama kepercayaan, jujur kan. Kedua harus mengetahui apa yang bisa laku di masyarakat. Ketiganya kita menjaga customer gitu kan. Oke, after sales itu Pak. Iya. Nah Pak, setelah dari bisnis Anda akhirnya terpilih menjadi wakil presiden RI Pak. Setelah jadi wakil presiden RI, pada saat pemilihan kedua kalinya Anda tidak terpilih lagi. Iya. Nah itu kecewa nggak Pak? Nah maka saya mau tanya, karena saya sempat lihat Bapak sudah salaman dengan Pak SBY pada saat itu. Iya, setiap tentu kegagalan pasti menimbulkan kekecewaan. Ya tidak mungkin tidaklah itu kan. Hanya kecewa kenapa tidak berhasil, apa yang salah dari saya. Karena semua orang yang berjuang itu pasti ada optimismenya kan. Nah tidak mencapai optimisme itu kan pasti ada rasa koreksi, evaluasi, dan mungkin ada kecewa gitu. Nah kalau menurut Pak JK sendiri, apa sih lebihnya Bapak dibandingkan dengan politikus lain? Lebihnya dulu. Lebihnya ya, saya kena pengalaman panjang ya, apakah di bisnis, kemudian pemerintahan, mungkin pengalaman dan pengetahuan saya yang lebih banyak. Oke. Kalau kekurangannya dengan pejabat lain? Kekurangan, ya saya tidak pernah ingin katakanlah manipulatif atau tidak pernah ingin hanya pencitraan saja. Kalau Bapak bilang itu kekurangan Bapak tidak ingin pencitraan, berarti sekarang pejabat-pejabat banyak yang pencitraan dong Pak? Ya banyak juga, karena katakanlah ya bicara tapi tidak realisasi, itu kan pencitraan namanya kan. Tiap kali akan ya. Oke. Kenapa sekarang Bapak kok nggak lari ke politik lagi Pak? Ya politik kan juga punya syarat-syarat ya, artinya pimpinan partai ataupun ada suatu hal yang ingin dia capai di parlemen, dan saya tidak, sudah selesai. Tapi bakal mau lagi Pak? Tergantung Anda lah atau masyarakat. Kalau memang suasana bangsa membutuhkan sesuatu yang telah kita tahu, pengalaman yang ada ataupun kedekatan dengan masyarakat, ya siapapun harus bisa. Oke. Nah Pak JK ini menarik sekali karena ada satu hal tadi saya sempat ngobrol bahwa beliau ini nggak bisa nyanyi.
Pak ya? Ya, dan bisa nyanyi. Nggak bisa nyanyi. Jadi kalau ngafalin lagu nggak pernah berhasil, katanya. Bener ya Pak ya? Dan nggak pernah bisa ngafalin nama cucu Pak? Nama cucu? Iya. Oh, kalau nama cucu tahu. Siapa Pak? Ayo. Hah? Ayo. Siapa? Abang Fikri, apa si Pak Lisa, Ayo. Fikri, Ayo. Rashid, Emir, tahu semua. Ada berapa Pak cucu? 10. Yang disebut baru 4 Pak tadi Pak. Berempat. Oh. Iya, ada Dan lain-lain. Ada lain. Semua tahu. Tapi sekarang beliau malah terpilih sebagai Ketua Palang Merah Indonesia periode 2009 sampai 2014 ya Pak ya. Ketua Palang Merah Indonesia. Apa hubungannya Anda dengan Palang Merah Pak? Begini, pada waktu saya kampanye Wapres itu, ada yang nanya, apa ya sekarang Rektor Gadjah Mada, kalau Bapak tidak berhasil, mau jadi apa? Oke. Saya bilang saya ingin urus pendidikan, urus sosial, dan urus masjid. Nah, tidak lama 1-2 bulan setelah itu, datanglah semua pengurus-pengurus PMI dari seluruh Indonesia mengatakan, Pak, Bapak janji urus sosial. Inilah organisasi sosial terbesar di dunia ini. Nah, apa itu Palang Merah? Ya, Bapak janji harus jadi ketua. Oh gitu, oke, karena jadi saya ketua. Jadi ketua? Langsung aja gitu. Kerjanya apa Pak? Kan Bapak nggak ngerti Pak tentang Palang Merah Pak. Yang pertama, ada 3 hal kerjanya Palang Merah. Yang tiap hari itu bagaimana mengatur donor darah nasional. Kalau Anda kecelakaan, kemudian perlu transfusi darah karena banyak darah keluar, butuh darah kan, dan itu harus didonorkan dari orang lain. Jadi perlu diusahakan oleh Palang Merah, atau orang melahirkan, harus begitu. Kedua, kalau ada bencana, siapa yang tolong orang bencana itu? Mesti ada yang organisasi yang siap. Banyak organisasi, tapi yang terbesar itu kalau Palang Merah di seluruh Indonesia. Kalau ada konflik terjadi di mana pun di dunia ini, Palang Merah. Palang Merah. Yang ketiga Pak? Yang ketiga, urusan sosial. Urusan sosial. Dan sosial serta kemasyarakatan, seperti rumah sakit. Kita punya rumah sakit 4. Nah, berarti itu Bapak harus pelajarin dulu dong semuanya Pak sebelum jadi ketua. Iya, tapi bagi saya tidak susah. Saya pernah menteri Menko Kesra urusan kesejahteraan itu. Oh, jadi sudah konflik. Iya. Oh, jadi sudah pernah. Oke. Biasa itu. Nah, selain PMI, ada juga komunitas yang peduli dengan pihak yang memerlukan donor darah. Jadi ini benar nih, banyak sekali orang yang membutuhkan donor darah, tapi mungkin susah mendapatkan ya Pak ya? Iya. Susah mendapatkan. Mendapatkan apa? Donor darah biasanya. Enggak, masyarakatnya donor darah itu harus dari orang ke orang. Tidak Betul. bisa dari pabrik, kan? Berarti dan harus ada orang yang ada sedia, orang ya, yang Pak, ya? sedia mendonorkan darahnya. Oke, kita akan mengundang, ini adalah penggagas komunitas Blood for Life Indonesia. Ini adalah Valencia Mikeranda. Silakan. Apa kabar? Apa kabar? Baji-baji. Ya, silakan. Silakan duduk. Ini sama-sama orang Makassar. Sama-sama? Orang Makassar. Oh, sama-sama orang Makassar. Oke, jadi Anda ini apa, penggagas? Blood for Life. Blood for Life. Yes. Penggagas Blood for Life. Oke, apa sih Blood for Life tuh? Jadi Blood for Life ini komunitas yang menjembatani antara orang yang rindu mendonorkan darahnya dengan orang yang butuh darah. Dulu kan kebetulan ibu saya cuci darah 2 hari sekali. Pada saat menunggu ibu saya cuci darah, ada orang yang pendarahan. Pada saat dia pendarahan gitu, dia panik cari donor tapi nggak dapet, dan akhirnya ibu itu meninggal. Saya mikir gini, di luar sana saya yakin ada jutaan orang yang mau membantu ibu ini, tapi dia tidak tahu siapa yang mesti ditolong. On the other hand, di rumah sakit ada banyak banget orang yang butuh darah. Ini gini nih, banyak juga nih kalau Anda lihat di SMS di mana nih butuh darah itu benar apa bohong gitu? Iya, sebetulnya yang kayak PIN BB itu udah pasti bohong deh itu. Berarti itu bisa bohong? Pasti bohong. Apa yang dicari? Kan dia cuma minta darah. Itu kan sebetulnya mereka ngumpulin nomor PIN BB. PIN BB itu kalau sudah cukup 100, mereka jual 10.000. Buat? Buat dijual ke reseller,
reseller apa namanya yang online seller itu. Oh, iklan. Iya. Oh, jadi seperti itu. Jadi mereka tuh ngumpulin pin setelah karena orang balas-balasan, terus dijual misalnya untuk orang nawarin asuransi. Nomor handphone juga kayak gitu kan. Makanya kita sering telepon kartu kredit. Iya. Kan? Itu dari situ. Itu dari sana semua. Iya. Darah tidak boleh dikomersialkan, dijual-jual tidak boleh. Artinya maksud saya, saya mau donor darah tapi saya mau bayar begini, tidak bisa. Nggak boleh. Tidak boleh, karena itu harus dari relawan. Tadi dijelaskan darah kan golongan macam-macam. Ada A, ada B, AB, O, macam-macam. Ada darah ya juga yang sulit, kayak resus negatif, macam-macam. Itulah kelompok-kelompok ini yang harus punya geng sendiri, punya organisasi komunitas sendiri. Kalau butuh, ada yang butuhkan hubungan dengan BBM macam-macam, datanglah. Iya, jadi daripada lewat broadcast message, kalau misalnya ada teman-teman yang butuh donor, darah, ya? Oke, kemana dia? Ke Blood for Life ID. Blood for Life ID Di itu situ apa? ada, jadi di situ ada komunitas, ada teman-teman saya. Itu apa? Website atau apa? Di Twitter. Di Twitter, Ya, Blood for Life ID. Blood Live ID. Kenapa kita pakai Twitter? Karena Twitter itu updated per detik. Oke, jadi kalau Anda butuh darah, jangan kemana-mana atau kadang-kadang susah ya. Susah tapi ini banget. ada Blood for Life ID. It's very informatif ya. Artinya butuh dalam arti kata siap berdonor. Kalau PMI kebetulan tidak ada. Tidak, PMI selalu ada. Tapi kalau golongan-golongan tertentu yang negatif itu, yang memang jarang. Hanya banget. Katakanlah ada hanya orang bule saja yang itu. Tapi Bapak bilang PMI selalu ada, Blood for Life ada. Tapi kenyataannya ada orang yang butuh darah susahnya minta ampun, Pak. Yang golongan darahnya susah. Nggak, misalnya kalau ada orang yang benar kan sekarang banyak nih Pak, orang tidak mampu masuk rumah sakit aja susah gitu Pak. Nah itu gimana Pak? Masuk rumah sakit? Bukan hubungan darah dong. Nggak, misalnya dia butuh darah nih. Oh, butuh darah tergantung golongan darahnya. Ada yang sulit katakanlah AB, kadang-kadang tidak ada, harus cari, harus kumpul lagi. Tapi kalau umumnya, contohnya saja, tiap hari di Jakarta itu kebutuhannya 1000 kantong. Tiap hari Jakarta 1000 kantong. Hari ini cuma tiap hari itu tersedia 4000 kantong. Berarti harusnya lebih 4 dong. hari. Jadi siap kita 4 hari. Tapi golongan yang sulit, itu memang tidak boleh. PMI tidak kumpulin karena itu darah itu hanya bisa dipakai selama sebulan expirednya. 8 hari. Ya. Jadi karena itu maka yang itu lebih disimpan aja di tubuh masing-masing. Nanti dibutuhkan baru dipanggil. Oh, baru dipanggil, baru mendonorkan. Oke, buat Anda yang di rumah ingin bertanya tentang ini semua atau tanya tentang apapun tentang Pak JK, silakan gunakan hashtag tanya JK, kirimkan ke Twitter kita @hitamputihT7. Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih.